Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Sukrimin dengan NIM L0212011022 dari kelas dasar manajemen A. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang komunikasi dalam manajemen. Selamat menonton. Yang akan kita bahas pertama adalah apa itu komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare dalam bahasa Latin yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Dengan kata lain, dengan komunikasi seseorang berusaha menyampaikan suatu gagasan atau ide dalam pikirannya kepada orang lain. Dalam formula Horald di Laswell mengatakan, komunikasi merupakan jawaban atas pertanyaan who, siapa, say what, mengatakan apa, in which channel, menggunakan media apa, to whom, kepada siapa, in what effect, efek yang ditimbulkan. Kemampuan berkomunikasi sangat penting peranannya bagi seorang pemimpin, agar seorang pemimpin dapat menyampaikan gagasannya kepada bawahannya dengan baik, termasuk untuk dapat mempengaruhi perilaku bawahannya, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, komunikasi dalam manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses dari perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan pengorganisasian yang disingkat dengan 5P dengan cara memperdayakan anggotanya. Manajemen selalu dibutuhkan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan, menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang dilakukan, serta mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Pada hakikatnya, manajemen yang efektif merupakan dari komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah saluran komunikasi dalam organisasi, yang terdiri dari 3, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi lateral dan informal, dan yang terakhir komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi ke bawah atau downward communication, yang dimana dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan dini. Terus komunikasi ke atas, upward communication, menyuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Yang kedua itu komunikasi lateral dan informal. Komunikasi lateral atau biasa disebut komunikasi ke samping biasanya mengikuti pola arus pekerjaan dalam sebuah organisasi terjadi antara kelompok dalam anggota kelompok kerja. Terus komunikasi informal. Komunikasi informal, komunikasi dalam sebuah organisasi yang tidak disetujui secara resmi. Dan terakhir itu adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Dan selanjutnya ialah hambatan komunikasi dalam manajemen. Ada beberapa hambatan yang terdiri dari tingkatan hierarki, yang dimana bila organisasi tumbuh, strukturnya berkembang akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi berita menjadi berkurang ketetapannya karena harus melalui beberapa jenjang organisasi. Selanjutnya itu wewenang manajerial. Banyak atasan merasa bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menerima berbagai alasan, kondisi, atau hasil yang dapat membuat mereka tampak lemah. Banyak bawahan menghindari situasi di mana mereka harus mengungkapkan informasi yang dapat mengancam kedudukan mereka. Selanjutnya, spesialisasi. Perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah pekerjaan membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia berbeda. Hambatan antar pribadi, persepsi selektif, status komunikator, keadaan pembelaan diri, pendengaran lemah, ketidaktepatan bahasa. Itulah hambatan-hambatan dalam komunikasi dalam manajemen. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah komunikasi yang efektif. Salah satu upaya efektif dalam komunikasi adalah menggunakan umpan balik. Komunikasi dua arah ini menggunakan proses komunikasi berjalan lebih efektif.
Para manajer dapat melakukan paling sedikit 2 hal untuk mendorong umpan balik dan menggunakannya secara efektif. Manajer dapat menciptakan lingkungan yang mendorong umpan balik dan mendapatkan umpan balik melalui kegiatan mereka sendiri. Cara manajer berkomunikasi dengan para bawahannya dapat menentukan jumlah umpan balik yang akan mereka terima. Di samping itu, tipe komunikasi yang digunakan dan lingkungan komunikasi penting dalam penentuan umpan balik macam apa yang dapat didapatkan. Demikian, itulah komunikasi dalam manajemen. Semoga bermanfaat. Apabila masih terdapat kesalahan atau ketidakefektifan dalam video ini, mohon maafkan saya. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.